bisa deh mencoba yang baru gitu, yang original gitu. Kebetulan kemarin saya dan teman-teman membeli sebuah aplikasi gitu yang namanya Microsoft gitu, seharga 1.200.000, dan kami itu berbagi ya, karena memang Microsoft 365 yang family, jadi 1.200.000 tadi udah dibagi 6 orang gitu. Jadi cukup murah lah, dan itu bisa kita gunakan selama 1 tahun gitu. Dan nanti kalau misalnya mau memperpanjang kita bayar lagi seperti itu. Nah, kebetulan sih saya pribadi juga baru kali ini menggunakan Microsoft yang baru dan yang original, jadi cukup penasaran awalnya bagaimana menggunakannya gitu, bagaimana sih tampilannya gitu. Jadi teman-teman kalau sudah berniat silahkan dicoba aja, dibeli dari Microsoft sendiri. Nanti ketika kita milih yang versi family itu, kita bakalan dimintai email semuanya, jadi kita langsung aja dari satu orang nanti kirim linknya, langsung terinstall otomatis di laptop kita gitu. Nah, kali ini saya akan bercerita banyak atau menjelaskan, karena Microsoft ini kan sudah lama kita kenal, tetapi masih banyak yang belum tahu menu-menu atau manfaat atau fungsi dari salah satu atau beberapa yang ada di Microsoft Word, apalagi ketika kita menggunakan Microsoft Word yang baru gitu. Jadi silakan teman-teman sebelumnya silakan diinstal dulu Microsoft Word-nya, atau kita singkat aja ya MS Word gitu. Jadi dan itu satu paket dengan Excel, dengan PowerPoint, dengan Outlook juga, Outlook dan Note gitu. Dan itu merupakan kebutuhan primer lah untuk seorang yang mau bisa kita gunakan untuk kerja, untuk sekolah, untuk kuliah, bahkan untuk pekerjaan yang lain gitu. Jadi kita coba ya teman-teman, bagaimana sih sebenarnya tampilan dari Microsoft Word yang original gitu. Oke, kita coba buka ya. Nah, jadi seperti ini tampilan pertamanya yang muncul ketika kita membuka lembar kerja Word seperti ini. Jadi ada dokumen kosong, ada beberapa juga template yang bisa digunakan untuk menulis atau untuk mengetik gitu. Jadi teman-teman, ketika kita menginstal ini, otomatis kita diberikan bahasa yang sesuai dengan negara kita gitu. Jadi salah satunya ini fungsinya menurut saya sangat bermanfaat ya, ketika kita menulis atau kita menggunakan Word itu ternyata bahasanya bahasa Indonesia dan lebih seru menurutku gitu, karena memang kita lebih paham apa sih fungsi dari tools ini seperti itu. Jadi ini merupakan tampilannya teman-teman, dan ini ada beranda, ada membuat lembar kerja baru, ada membuka dokumen, kemudian ada ini akun. Oke, nah di akun ini teman-teman bisa mengisi informasi akunnya teman-teman sendiri gitu. Apa sih manfaatnya untuk akun ini? Jadi teman-teman kalau misalnya membuat suatu dokumen ya, file dokumen gitu, dan itu dipindahkan ke laptop orang lain seperti itu. Nah, ketika kita pindahkan itu bisa kita lihat yang menulis ini siapa gitu, atau akun Microsoft Word ini punya siapa gitu. Jadi teman-teman ketika ada mengakomodir atau memfasilitasi sebuah kegiatan untuk menghindari orang lain yang kita tuju tidak mengerjakan suatu dokumen, itu kita bisa lihat dari situ gitu. Bener nggak sih si X itu ngerjain ini gitu. Jadi seperti itu teman-teman, kita bisa mengelola pengaturan di sini gitu. Nah ini ya, banyak pengaturan privasi kita di sini, mulai dari data-data
berwarna gitu yang saya pakai. Nah kalau kita mau ubah, kita bisa abu-abu. Nah tampilannya seperti ini. Kemudian ada hitam, tampilannya seperti ini juga. Ada putih, nah seperti ini. Dan tergantung seleranya teman-teman. Kalau yang biasa kita pakai yang berwarna gitu. Jadi manfaat dari bahasa ini cukup membantu kita juga untuk memahami tools-tools yang ada di Microsoft Word ini gitu. Nah kemudian kita juga bisa melihat produknya kita, informasi Microsoft-nya kita. Jadi kita punya produk langganan nih yang Microsoft 365 gitu, maksudnya karena masa berlakunya 365 hari gitu. Jadi ini ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada Outlook, dan ada seterusnya seperti itu. Nah ini kita lihat ya, ini yang asli, pelajari selengkapnya, kita coba lihat. Nah ini beberapa Microsoft Word yang kita pakai tadi, lisensinya ini teman-teman. Nah dan ini adalah sesi ID sesi gitu. Jadi ini tidak bisa digunakan di PC lain atau di laptop lain, hanya satu kali penggunaan untuk satu laptop gitu. Jadi ya memang ini tidak bisa dibagi seperti itu. Jadi ini lisensinya kita langsung terdaftar dan ada beberapa sesinya gitu. Dan ini ada syarat lisensi Microsoft Word sendiri gitu. Nah ini kita sedang mengenali ya beberapa fitur. Kemudian kita lihat ini umpan balik. Nah di sini umpan balik ini kita sebenarnya diberikan kesempatan oleh Microsoft Word sendiri untuk memberikan tanggapan, feedbacknya kita terhadap sesuatu yang terjadi di Microsoft-nya kita gitu. Kalau misalnya kita mau mengirim umpan balik, misalnya saya tidak memahami misalnya ya yang bagian ini gitu, bisa kita sertakan cuplikan layar. Nah, berarti langsung dicuplikan yang ini teman-teman gitu. Kemudian kita bisa mengirimnya dengan pakai email kita, email yang terdaftar di sini gitu. Jadi kita kirim teman-teman seperti itu. Dan sebaliknya juga kita bisa menggunakannya lagi gitu, menggunakan fitur yang tadi. Coba kita buka lagi ya. Oke, sorry, kita buka lagi. Ini dia umpan balik tadi. Dan bisa kita kirim saran, kirim muka cemberut gitu, bisa juga. Dan ini hanya sebatas umpan balik atau feedbacknya kita terhadap apa yang kita kerjakan atau hal yang tidak kita mengerti seperti itu. Opsi, nah opsi ini sebenarnya orang lain banyak tidak tahu gitu, karena memang kalau dibilang otak pemikirannya di Microsoft Word ini di sini seperti itu teman-teman. Nah jadi ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama umum, tampilan, pemeriksaan ejaan, simpan, bahasa, kemudahan akses, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau kita pergunakan yang umum ini berhubungan dengan pengaturan Word itu sendiri seperti itu. Misalnya nama penggunanya kita misalnya siapa, Bonar Situmorang, kemudian inisialnya BS misalnya seperti itu ya. Terus temanya ini kita atur yang tadi gitu. Pengaturan privasi bisa juga. Jadi dari sini sumber dari pengaturan si Microsoft ini sendiri. Kemudian kita ke tampilan ini lebih kepada bagaimana sih tampilan daripada Microsoft Word ini sendiri gitu teman-teman. Bisa kita cetak warna dan gambar latar belakang dan sampai ke bawah ini. Kalau kita pengen kita tinggal checklist gitu. Nah pemeriksaan ejaan, oke. Kalau pemeriksaan ejaan ini sebenarnya bisa digunakan untuk mengetik seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau buat ejaan, misalnya kayak di HP misalnya
eh, ketika kita sudah sering mengetik kata setelah, misalnya setelah, jadi kita hanya mengetik SET, jadi muncul lahnya juga gitu, setelah gitu. Jadi ada juga di Microsoft Word seperti itu, tapi kita harus membuat ininya dulu gitu, kamusnya dulu, kamus khususnya gitu. Jadi teman-teman bisa memilih di sini mau bahasa apa, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahkan ada bahasa lain sebenarnya gitu, karena memang sudah terfasilitasi di sini ya teman-teman. Kemudian ejaannya bisa ejaan yang baru, tradisional seperti itu, dan lain-lain gitu ya teman-teman. Dan ini sudah saya checklist, periksa ejaan saat Anda mengetik. Nah gitu, perlihatkan statistik keterbacaan, bisa ya, kita coba nanti. Oke. Nah kita oke. Nah kembali lagi, misalnya kita ke situ, ke selengkapnya, opsi. Oke, sekarang kita ke bahasa. Wow, ini nah bahasa yang benar-benar membuat kita kadang, kenapa sih Microsoftnya kita nggak pakai bahasa Indonesia aja misalnya gitu. Jadi memang kalau yang original kita tersedia, beberapa bahasa pun tersedia teman-teman. Tadi ini sebenarnya cuma bahasa Indonesia aja yang ada, tetapi kita bisa menggunakan bahasa lain misalnya ya. Coba kita install dengan bahasa yang lain. Nah ini merupakan bahasa banyak dari negara itu, ada Arab, ada sampai di sini teman-teman, cukup banyak, Tionghoa, dan semuanya ini bisa kita pakai seperti itu. Semuanya ini bisa kita pakai. Caranya adalah kita klik, misalnya kita pengen di bahasa apa ya, bahasa Perancis. Oke, install. Nah kita nanti diarahkan langsung ke si Microsoftnya tadi. Oke teman-teman, ya kita keluar ini. Oke, nah ini jadi install the French language pack for 64-bit Office gitu ya. Jadi tinggal kita download. Nanti setelah kita download bakalan kita gunakan, kita install ulang. Nah seperti ini teman-teman. Oke, nah selagi mendownload seperti itu, kita bakalan kembali yang keempat tadi gitu. Jadi ini manfaatnya. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman ingin bahasa Mandarin, kita bisa install itu juga gitu, dan otomatis tersedia gitu teman-teman. Nah selain itu kita ini penting juga, karena memang ini adalah otaknya si Microsoft Word itu sendiri gitu. Jadi kita bisa teman-teman mengatur ini semua di sini. Misalnya secara otomatis buat kanvas gambar ketika memasukkan bentuk otomatis, kita centang misalnya seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa mencoba langsung apa sih manfaatnya ini gitu. Oke, sampai di sini. Yang penting di sini adalah ini. Jadi kita ukuran daripada si Microsoft Word ini biasanya kita pakai inci kah, atau sentimeter, milimeter, poin, atau pica. Nah biasanya kalau yang bajakan itu langsung inci gitu, langsung inci. Jadi kita harus banyak mikir nih kalau mau mengatur daripada teks rata kiri, rata tengah berapa gitu. Biasa kan kita pakai kalau di Indonesia sentimeter gitu, jadi kita ubah ke sentimeter seperti itu. Kemudian ada juga hal lain yang bisa kita baca di sini gitu, sampai seperti ini dan ini bisa kita baca teman-teman. Nah jadi si Microsoft ini benar-benar membantu kita untuk menjaga dokumen yang kita miliki gitu, karena memang untuk kita yang sudah mengerjakan sesuatu hal itu, jangan sampai datanya hilang seperti itu. Misalnya kalau ada seorang mahasiswa yang mengerjakan skripsi, terus gara-gara
gara-gara virus datanya hilang gitu. Ya kan itu memang kita hindari banget dalam mengerjakan itu gitu. Nah ini ya teman-teman, mungkin yang singkatnya itu seperti ini. Nah kalau disimpan ini biasanya kita menggunakan dokumen itu sebagai apa gitu. Nah ini simpan file dalam format apa gitu, dokumen Word berkemampuan makro atau dokumen Word ini. Nah biasanya kalau teman-teman mengerjakan di Microsoft Word 2007 dan membukanya di Microsoft Word terbaru 2016 atau 2019, otomatis dia akan gabung, kata-katanya banyak yang gabung gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu teman-teman bisa simpan file dalam format ini otomatis yang Word 97 2003 gitu ya teman-teman. Jadi ini salah satu tips sih yang bisa kita gunakan gitu. Nah selanjutnya untuk menyimpan lokasi gitu. Ketika kita simpan lokasi, dia disimpan otomatis di mana sih gitu ya, di mana gitu kan. Jadi kita bisa mengatur juga. Misalnya kita ingin, kalau aku mau sudah selesai mengetik, aku pengen langsung menyimpan di sini misalnya di 2020, kita oke kan aja teman-teman. Oke di 2020, jadi kita nggak perlu lagi mengubah-ubahnya karena memang udah otomatis gitu. Ini jumlah hari untuk menyimpan file di Office dokumen itu. Jadi teman-teman ketika mengerjakan sebuah file dan itu kadang kan ada, kita tidak sengaja tertutup gitu. Jadi sebenarnya si Microsoft Word ini masih menyimpan itu gitu, masih menyimpan pekerjaan kita, tetapi dalam bentuk dokumen seperti ini gitu, Office dokumen C gitu. Jadi masih diberikan waktu 14 hari dan kita bisa menambah mau berapa hari gitu di sini itu teman-teman. Oke, mungkin di tahap awal sudah selesai ya teman-teman. Kita coba menjelaskan di tahap lembar kerjanya itu sendiri. Oke, coba kita pilih yang dokumen kosong ya, karena memang kita ingin mengerjakan sesuatu di dokumen kosong gitu. Kalau teman-teman ingin mengerjakan sesuatu yang sudah tersedia template-nya, silahkan diklik dan di sini banyak teman-teman. Nah kita tinggal pilih dan download seperti itu. Oke, dan di sini ada template yang dari bisnis misalnya ya, ada juga template pendidikan misalnya. Nah banyak ya teman-teman. Dan kalau kita ingin memilih misalnya yang ini, silahkan tinggal kita download, kita unduh dulu, kita buat, baru nanti kita gunakan seperti itu. Nah sekarang kita coba ini lembar yang kosong. Nah jadi seperti ini teman-teman tampilan dari lembar kerja Microsoft Word yang original 365. Kalau misalnya buat orang yang sudah tahu dan udah biasa saja melihat ini, mungkin nanti bisa berbagi ya kepada teman-teman biar bisa lebih tahu dan lebih terbagi aja ilmunya seperti itu ya. Untuk yang baru ya seperti inilah tampilannya. Oke, coba kita pilih di file misalnya ini yang tadi. Kemudian ini ada beranda, sama ya kayak tampilannya itu sama saja kayak yang biasa kita gunakan di Microsoft Word ya, sama biasa saja. Paling ada beberapa beda dalam bentuk warna, tampilan dan desainnya lah seperti itu. Nah untuk beranda ini misalnya di pilihan kata itu jenis fontnya itu lebih banyak gitu teman-teman. Kita bisa download ini. Oke, coba kita ketik ya, ini jenisnya abadi, kemudian masih banyak
misalkan seperti itu. Kemudian ada juga tampilan yang bermanfaat menurut saya itu ada di editor. Oke, jadi editor ini biasanya akan mendeteksi kata-kata yang salah atau typo ya, tiponya ketika kita mengetik atau menulis gitu. Misalkan saja kita menulis manusia, oke, dan itu otomatis di editor ini bakalan dikoreksi gitu kalau ada yang salah, misalnya manusia, terus kita ketik lagi manusia, coba ya, oke, manusia. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu kan tidak sering didengar manusia, dan kemungkinan ini salah daripada manusia ini mungkin artinya manusia. Jadi kita udah bisa melihat ini total saran ada 1 gitu teman-teman. Dan selanjutnya pergi ke sekolah bersama adik. Nah ini total sarannya masih 1 karena memang yang salah ini. Kemudian kita coba pergi ke sekolah, kita ulangi. Nah total sarannya 2 seperti itu teman-teman, bersama adik. Oke, nah seperti itu teman-teman. Jadi sangat bermanfaat ketika kita mengetik atau menulis di Microsoft Word yang sudah seperti ini gitu. Kemudian akan ada ditampilkan juga ini berapa kata sih sudah kita tulis gitu, 12 kata ya. Kita ada satu halaman, katanya 12, karakternya udah 62, paragrafnya ada 4 itu, kemudian garisnya ada 4. Dan ini merupakan kalkulatifnya sih sebenarnya untuk yang sudah kita ketik. Misalnya kita hapus coba. Nah total sarannya masih 1. Kita hapus yang salah ini, dan total sarannya 0. Nah terus kita coba ya, coba ketikkan yang benar ya. Nah total saran 1 seperti itu. Nah seperti itu teman-teman. Nah apa sih yang salah, gimana sih kalau misalnya kita kan, kalau ini sudah banyak kita bisa lihat ya, ternyata yang salah itu coba ketikkan yang benar, yang ini, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita hapus, kita keluarkan coba ini. Kemudian kita bergeser di komposisikan gitu. Tampilannya hampir sama teman-teman, hampir sama, dan bisa kita lihat di sini ada beberapa halaman sampul yang bisa kita gunakan, dan kita bisa ke halaman sampul lainnya dari office.com. Boleh kita coba di sini. Kemudian tabelnya juga sama teman-teman, tampilannya, dan paling memang tampilannya ya, tampilan daripada si menu ini gitu. Simbolnya juga kita bisa gunakan, persamaannya juga, tapi di sini kita bisa menggunakan persamaan tinta yang baru gitu. Jadi teman-teman kalau membuat rumus kan agak susah ya, cukup dengan misalnya X. Nah kita sisipkan. Nah ini dia, ini manfaatnya langsung kita bisa gunakan si persamaan ini atau si simbol ini gitu ya. Oke, ini hapus, kemudian masuk ke desain. Desainnya juga cukup sama, kita tinggal memilih mungkin apa si temanya seperti apa, warnanya seperti apa, fontnya seperti apa, atau hurufnya. Kemudian ini backgroundnya seperti apa, mungkin ini untuk privasi ya, kalau misalnya kita dokumen itu
adalah karyanya kita, bisa kita tulis. Misalnya di sini penting misalnya gitu. Kalau mau mengubah bisa juga, tinggal teman-teman pilih ini. Misalnya ini kata penting ini ditulis apa, misalnya benar sih orang. Oke, langsung tergantung warna warna halaman, mau halaman warnanya warna apa, itu batas halamannya seperti apa gitu. Lanjut kita coba ke tata letak ya. Tata letaknya ini di sini teman-teman ya, biasanya itu kita bisa atur juga di sini margin. Oke. Nah di sini ya, jadi ini ukurannya sudah pakai sentimeter ya, karena memang sudah kita ubah tadi. Kalau belum dia masih bisa inci gitu teman-teman. Oke. Kemudian ini landscape, bisa portrait, ukurannya tergantung kita, A4, A5 legal, semua legal. Nah, itu ya. Kemudian referensi, daftar isi di sini. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita juga bisa loh teman-teman langsung di sini ketika menuliskan sebuah referensi, misalnya ya, misalnya menurut siapa ya, misalnya Charles Darwin dalam buku siapa misalnya, kita bisa memilih ini teman-teman, kutipkan sisipan ya, kita pilih di sini dalam buku siapa, misalnya siapa sih penulisnya, misalnya Bonar ya, jadi contoh judul bukunya menembus batas misalnya ya, meniti mimpi, tahunnya tahun 2020, kota Yogyakarta, penerbitnya misalnya Erlangga. Ini contohnya, tinggal kita klik. Nah apa manfaatnya ini teman-teman? Jadi ketika kita nanti mau mengisi daftar pustaka, kita tinggal mengklik si bibliografi ini, tinggal kita pilih yang ini, yang sesuai dengan kita, yang sesuai dengan tipe dari penulisan daftar pustaka kita. Kita klik, nah otomatis dia teman-teman seperti ini. Nah itu manfaat yang sangat membantu ketika teman-teman sudah tahu dan dalam menulis artikel ilmiah ya udah sangat membantu seperti itu ya. Kemudian kita bisa milih gayanya, gaya referensinya seperti apa. Nah apakah apa Chicago, tergantung daripada si aturan yang kita pakai apa, seperti itu ya teman. Biasanya itu yang paling ngetren apa dan Harvard ya, seperti itu. Oke, lanjut kita ke sisipkan keterangan. Oke teman-teman, ini penting juga menurut saya. Misalnya teman-teman menampilkan gambar ya. Oke, kita sisipkan. Nah biasanya kan teman-teman kita pengen membuat atau judul gambar ini apa sih, seperti simpelnya gitu, referensi, kita sisipkan gambar. Nah kita pilih di sini ini gambar atau bilangan atau tabel, otomatis gambar ya, gambar 1 misalnya guru rapat. Oke. Nah misalnya teman-teman mau menyisipkan gambar lagi gitu, menyisipkan gambar ya, sisipkan dulu gambarnya dari sini. Oke. Nah ini kita atur ya teman-teman. Oke, gambar yang kedua ini kita ingin isi juga, itu gambar apa sih gitu ya. Nah ini kita pilih, nah langsung gambar 2 gitu, dia langsung otomatis ke gambar 2 teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya 10 gambar yang mau dibuat
Selanjutnya, ketika kita ingin membuat daftar apa? Coba, daftar gambar di dalam daftar isi. Nah, coba kita buat ya. Oke. Nah, ini dia. Kita pilih yang sisipkan tabel ukuran. Oke. Nah, ini dia. Di halaman berapa? Misalnya ini kita buat di halaman 2 ya. Coba kita buat di halaman 2. Tinggal kita update. Coba perbaharui tabel. Oke. Dia satu udah di halaman 1. Ini. Oke. Kita ulangi ya. Perbaharui tabel. Oke. Nah, udah di halaman 2 gitu. Jadi kita tinggal buat ini dan upload di atau seperti ditambahkan di dalam daftar gambarnya. Oke, teman-teman, sangat bermanfaat bukan? Nah, lanjut kita hapus ya. Kita hapus. Oke, hapus. Sekarang kita coba menggunakan catatan kaki, footnote ya. Biasanya buat dengan footnote gitu ya, teman-teman. Misalnya kita pengen buat Bonar Situmorang, kita pilih ini, langsung ke footnote. Bonar Situmorang adalah seorang laki-laki. Yaitu pembuatan footnote-nya, teman-teman. Jadi tergantung daripada referensi yang kita pakai seperti apa. Seperti itu ya, teman-teman. Next, kita coba lagi ke ini surat untuk pengiriman seperti itu yang bisa kita gunakan untuk memudahkan kita mengirim file ya. Ini memang harus terkonek dengan internet, teman-teman. Misalnya kita alamat pengiriman siapa, Bonar Situmorang 28@gmail.com misalnya. Oke, gitu ya. Dan seperti itu teman-teman yang ini. Oke, peninjauan sama kayak tadi, kita bisa membuat editor yang tadi ya, teman-teman. Editor, kemudian ada hitungan kata ya, kemudian baca dengan lantang. Ini cukup membantu ya, karena memang ini bisa kita gunakan untuk Microsoft Word-nya mendukung ya, teman-teman, karena akses disabilitasnya juga ada gitu ya, teman-teman. Oke, tambah komentar juga seperti tadi. Misalnya ini ya, ayam misalnya. Apa sih ayam itu? Punya kaki 2. Misalnya si reviewer pengen tahu sih ayam itu apa gitu. Jadi dia buat komentar di sini. Ayam itu apa misalnya. Misalnya seperti itu. Selesai. Oke. Nah, kalau kita pengen hapus, kita boleh juga untuk menghapus ini gitu, teman-teman. Hapus komentar. Oke. Nah, kemudian kita bisa juga mengunci file kita biar jangan dibuka orang gitu, atau diedit orang, atau seperti apa gitu, rahasia misalnya. Kita bisa menggunakan ini gitu ya. Boleh dicoba nanti. Kemudian kita geser ke tampilan. Nah, tampilan ini modenya si layar gitu, modenya layar, lembaran kerjanya. Apakah mau dibaca? Oke, mau dibaca. Kemudian apakah fokus seperti ini ya, biar kita bisa membaca dengan nyaman gitu. Kemudian kita klik ini. Kita kembali ya.
coba kita rekam ya. Tapi ini memang khusus digunakan untuk mohon maaf yang memerlukan saja gitu ya. Bisa yang maaf yang disabilitas bisa menggunakan ini. Oke, lindungi dokumen ya, periksa masalah kalau ada, misalnya kelola dokumennya kita. Kemudian ukurannya belum disimpan karena memang belum kita simpan. Kemudian halamannya ada 3 tadi ya, katanya 0, belum kita ketik. Waktu pengeditan kita ada 18 menit. Judulnya belum, komentarnya belum. Terakhir dibuat hari ini ya. Orang terkait, penulis siapa? Nah ini dia penting, penulisnya benar, seperti itu ya. Kalau misal tergantung dari akunnya kita siapa namanya gitu teman-teman. Nah sekarang kita coba ke bantuan. Nah kita bisa juga bantuan, minta bantuan dong, nggak ngerti misalnya tentang ini, kita bisa langsung meminta dari sini teman-teman. Pelatihan Word untuk Windows, silahkan dipilih. Nah bagaimana misalnya menulis dan mengedit, pilih menambah dan mengedit teks, ada videonya di sini teman-teman. Tapi otomatis kita memerlukan jaringannya untuk lebih bagus lagi. Ini dia. Nah, ini teman-teman, sangat membantu. To add text, place the cursor where you want Ini bahasa Inggrisnya. and start typing. Seperti itu. Kemudian tampilkan pelatihan. Ini yang tadi banyak jenis pelatihannya. Seperti itu. Ya, yang baru apa sih? Nah, gambar desain dan lain-lain. Oke. Seperti itu dia punya. Ya, dan ini simpan otomatis bisa juga. Tapi simpan otomatis ini kita menyimpannya langsung di emailnya kita, OneDrive gitu. Jadi kita langsung otomatis tersimpan. Setiap kita mengetik misalnya ya, kalau misalnya itu langsung tersimpan kalau kita aktifkan. Oke. Nah seperti itu dia manfaatnya. Kita tunggu. Oke teman-teman, sekarang kita mengetikkan belajar MS Word, misalnya seperti itu, dia otomatis tersimpan di sini ya. Mungkin seperti itu tampilannya. Di sini kita bisa menggunakan pencarian ya. Kemudian ini akunnya kita. Kemudian ini bisa kita bagikan karya atau tulisan kita lewat apa? Lewat email, bisa langsung dari sini gitu. Oke. Komentar bisa juga di sini yang seperti tadi. Dan lain-lainnya. Oke, seperti itu teman-teman untuk menggunakan atau hal-hal yang baru yang belum kita ketahui selama ini di Microsoft Word. Apalagi di Microsoft Word ya, original seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga ini juga bisa menambah wawasan kita untuk lebih memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan penelitian, berhubungan dengan menulis seperti itu, dan membantu kita untuk lebih produktif lagi seperti itu. Tidak ada ilmu yang tidak layak dibagikan, tergantung dari kitanya ingin seperti apa dirinya kita, bermanfaat untuk diri sendiri atau bisa bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Karena apapun yang kamu bagikan itu bisa jadi bermanfaat dan membantu orang lain untuk bertumbuh seperti itu. Mungkin teman-teman cukup sekian untuk
tutorial atau untuk penjelasan Microsoft Word hari ini. Teman-teman kalau ada yang ingin buku yang berhubungan dengan Microsoft Word tetapi bahasa Inggris, bisa komen dan bisa saya kirim dengan lampiran email yang kalian gunakan, gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman juga. Oke, jangan lupa untuk jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Semoga kita tetap sehat dan tetap produktif. Salam penelitian dan salam dari saya, Bonar Situmorang.